Mitos-mitos di malam satu syuro. Pertama, larangan keluar rumah. Ini sepertinya sebuah larangan yang sudah tidak relevan di zaman sekarang, yang kesibukan begitu padat yang membuat orang mesti keluar rumah. Apalagi kayak di kota kami, Kebumen sendiri, malam satu syuro ada acara di Pendopo Kebumen yang otomatis mengharap warga yang bisa datang untuk datang menghadiri atau menonton acara tersebut, yang artinya berarti keluar dari rumah dong, berarti melanggar aturan itu ya, melanggar aturan kejawen itu ya. Kedua, tidak boleh bicara atau berisik di malam satu syuro, harus diem terus. Ini juga sudah tidak relevan, artinya semua kita mesti bicara, ngobrol, atau mungkin malah bercanda dengan teman-temannya sehingga ketawa dan lain sebagainya sehingga berisik. Dan yang lebih berisik lagi tentu kendaraan motor, kendaraan itu lebih berisik lagi. Jadi mustahil kita tidak menimbulkan sesuatu yang berisik di malam satu syuro. 3, tidak boleh mengadakan pesta atau hajatan. Ada tokoh agama yang mengait-kaitkan ini dengan saat itu adalah bulan Muharram, di mana 10 Muharram meninggalnya Imam Husain. Jadi umat Islam sedang bersedih sehingga tidak boleh mengadakan hajatan atau pesta. Ini sebetulnya alasan yang mengada-ada. Larangan tidak boleh mengadakan hajatan di bulan syuro itu kan ajaran kejawen. Kemudian seakan-akan dirubah menjadi seperti ajaran Islam dengan mengaitkan kematian Imam Husain, di mana umat Islam sedang bersedih. Ini alasan yang mengada-ada. Kenapa? Kalau kematian seorang tokoh Islam kemudian dijadikan alasan tidak boleh mengadakan acara atau hajatan di bulan itu, maka semestinya di bulan Rabiul Awal tidak boleh, lebih-lebih tidak boleh mengadakan acara hajatan atau pesta di bulan Rabiul Awal. Kenapa? Di situ adalah saat wafatnya Rasulullah. Di bulan itu saat wafatnya Rasulullah. Jadi seharusnya lebih tidak boleh lagi kalau memang itu alasannya. Lalu selanjutnya, tidak boleh berkata kasar atau buruk karena bisa jadi kenyataan. Nah itu di malam satu syuro tidak boleh. Berarti di selain malam satu syuro boleh ya. Kalau dalam Islam bukan hanya di malam satu syuro, di setiap malam, di setiap hari, di setiap saat memang tidak boleh mengatakan kata-kata yang kasar, karena khawatir di saat itu adalah waktu yang Allah ijabah semua ucapan. Jadi semua ucapan dianggap doa, lalu Allah ijabah. Sehingga apa yang kita katakan menjadi kenyataan. Maka tidak boleh kita berkata kasar, berkata buruk setiap saat, setiap waktu, karena khawatir itu adalah saat di mana semua kata dianggap doa dan diijabah oleh Allah. Kemudian yang kelima, mitos yang kelima, dicari makhluk gaib jika bertindak lalai. Jika bertindak lalai, melakukan sesuatu dosa atau kesalahan, maka akan dicari makhluk gaib. Mitosnya seperti itu. Padahal yang terjadi kenyataannya yang bertindak lalai akan dibiarkan oleh setan. Justru akan dicari mereka yang tidak bertindak lalai. Akan dicari mereka yang berjalan lurus sesuai aturan atau norma untuk digoda agar bertindak lalai. Nah itu kan justru malah kenyataan kebaliknya. Setan nggak akan menggoda lagi orang yang sudah bertindak lalai. Justru setan atau makhluk gaib ini akan datang kepada mereka yang tidak bertindak lalai untuk digoda agar bertindak lalai. Entah itu bertindak korupsi, bertindak asusila, bertindak melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Lalu dilarang pindahan atau membangun rumah. Kemudian yang ketujuh, mitosnya anak tunggal atau sepasang putra putri, jika punya anak sepasang putra putri, atau satu putra diapit 2 putri, maka harus diruat di malam satu syuro. Kalau kami Islam, semua anak, entah itu putra, entah itu putri, entah itu anaknya 4, 2 putra, 2 putri dan lain sebagainya, tiap saat kami ruat. Ruat dalam Islam adalah berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, niscaya aku beri, itu kata Allah. Dan Allah sudah mengajarkan
cara untuk mendoakan anak-anak kita lewat firman-Nya dalam Al-Qur'an. Robba habli minas solihin, itu kata Allah. Katakanlah, berdoalah, ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Jadi kalau kami umat Islam dan kita yang sudah masuk Islam seharusnya menjalankan ajaran Islam secara keseluruhan. Jalankan termasuk dalam meruat atau mendoakan anak tiap saat dengan doa-doa yang terbaik, termasuk doa dalam Al-Qur'an, Robba habli minas solihin, ya Allah jadikan kami anak-anak kami anak-anak yang soleh. Satu renungan buat Anda, saya punya kenalan seorang yang begitu patuh sekali, begitu taat sekali menjalankan ajaran-ajaran kejawen sampai usia tuanya. Dia patuh sekali. Lalu dia berkata kepada saya, kalau kamu orang Jawa dan kamu tidak ingin menaati aturan-aturan kejawen dan kamu ingin sukses, maka prinsipnya kalau mau langgar semuanya. Jangan cuma separuh-paruh. Kalau kamu melanggar semuanya justru kamu bisa sukses. Tapi kalau kamu separuh dilanggar, separuh dijalankan, malah kacau. Nah, kita orang Jawa jelas sudah melanggar larangan yang pertama. Larangan keluar rumah, kita langgar itu. Kedua, tidak boleh bicara atau berisik di malam satu suro. Kita langgar itu. Lalu yang lainnya tidak boleh berkata kasar di malam satu suro. Kalau kita melanggarnya dengan cara apa? Dengan cara setiap hari, setiap saat, setiap malam tidak berkata kasar. Itu kan berarti kan bertentangan. Artinya tidak searah. Kita tidak berkata kasar setiap hari, setiap saat, setiap malam, setiap waktu. Nah itu jadi kan tidak sesuai dengan aturan mitos tadi. Kemudian larangan-larangan seperti yang lain kita langgar semua. Maka prinsipnya kalau kata kenalan saya yang menaati banget aturan atau ajaran kejawen, kalau kamu mau sukses sudah dilanggar 1-2 semuanya harus dilanggar. Kalau cuma 1-2 dilanggar, yang lain kemudian dijalankan, malah kacau hidup kamu, malah jauh dari kesuksesan. Kalau menurut ajaran kejawen kamu sudah melanggar semuanya, maka yang lain pun harus dilanggar. Seperti apa? Tidak boleh pindahan atau membangun rumah di bulan Suro. Itu harus dilanggar karena kamu sudah melanggar semuanya. Kalau kamu mau menaati, ya taati semuanya. Kalau mau melanggar, ya melanggar semuanya.